Baik, itu saja tujuan pembelajaran kita kali ini, dan apa saja yang menjadi topik atau pokok materi kita. Nah, itu yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Nah, langsung saja kita perhatikan konsep materi kita ya. Nah, kita kali ini akan membahas tentang yang pertama nanti pengertian sejarah itu sendiri ya. Nah, jadi sejarah itu nanti bisa kita artikan secara etimologi. Jadi kalau dikatakan secara etimologi berarti dilihat dari bahasanya ya. Kemudian yang kedua, kita akan melihat pengertian sejarah menurut para ahli atau para tokohnya begitu. Nah, kemudian yang kedua, konsep materi kita adalah kita akan membahas apa saja yang menjadi ciri-ciri daripada sejarah itu atau ilmu sejarah itu ya. Nah, jadi itu nanti ada 3, bahwa sejarah itu dikatakan unik, kemudian abadi, dan yang ketiga penting. Nah, itu ciri-ciri sejarah. Kemudian yang ketiga, konsep materi kita adalah kita akan membahas unsur sejarah, di mana unsur sejarah ini nanti ada 3. Yang pertama tentunya adalah manusia, dan kemudian ada waktu, dan ada ruang begitu. Nah, bagaimana hubungan ketiga unsur ini? Inilah sebenarnya inti pokok daripada materi pembelajaran ini ya. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membahas hubungan manusia dengan sejarah itu sendiri, yang mana nantinya manusia itu tidak terpisahkan dari yang namanya sejarah. Kenapa? Karena manusia itulah yang menjadi subjek dan objek sejarah begitu ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, tetap fokus, tetap semangat, kita masuk satu persatu. Kita lihat dulu pengertian sejarah secara etimologi. Nah, yang pertama kita lihat bahwa kata sejarah itu pertama sekali berasal dari bahasa Arab ya, yang mana di bahasa Arab itu adalah berasal dari kata syajaratun, yang mana artinya syajaratun ini adalah pohon. Jadi sejarah itu ibarat pohon. Jadi kalau misalnya pohon itu kita bagi 3 ya, nah ada akar ya, kemudian ada batang, dari batang masuk ke cabang, dari cabang masuk ke ranting ya, ke daun, dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di dalam kehidupan manusia, kita seperti pohon ya. Nah, ada nenek moyang kita gitu ya, kemudian nenek moyang kita itu berkembang terus sampai manusia sekarang ya, kira-kira begitu kalau dari bahasa Arabnya. Kemudian yang kedua, boleh juga kita lihat dari bahasa Inggris ya. Nah, di mana dalam bahasa Inggris sejarah itu disebut masa lampau daripada umat manusia ya. Nah, jadi di Inggris juga mengartikan bahwa sejarah itu selalu berhubungan dengan manusia. Dan yang ketiga, coba kita perhatikan dari nah, gesilit gitu ya, sesuatu yang telah terjadi begitu. Nah, inilah secara etimologi. Sekarang kita lihat dulu secara atau dari para tokoh-tokoh ilmuwan sejarah. Nah, yang pertama menurut Bapak Sejarah Dunia ya. Nah, jadi Bapak Sejarah Dunia itu namanya Bapak Herodotus ya. Nah, dia mengartikan bahwa sejarah itu berkembang dengan tujuan yang tidak pasti. Nah, mengapa demikian? Karena sejarah itu memang harus ditulis yang sebenarnya. Baik atau buruk itu harus ditulis, dan itulah yang disebut dengan sejarah begitu ya. Nah, jadi kalau yang baiknya saja yang ditulis, itu bukan sejarah, itu filsafat ya nak ya. Makanya nanti sejarah dengan filsafat itu tidak bisa disamakan, kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya kita masuk menurut Collingwood. Nah, Collingwood juga mengartikan bahwa sejarah itu adalah tindakan manusia pada masa lampau begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir kita lihat dari tokoh sejarah Indonesia ya, Muhammad Yamin. Dia juga mengatakan bahwa ilmu sejarah itu adalah pengetahuan tentang peristiwa masa lampau yang dibuktikan dengan kenyataan atau benar-benar terjadi, dapat diterima akal karena memiliki bukti yang nyata, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian dari pendapat para tokoh ini dapat kita simpulkan ya, ilmu sejarah itu apa? Nah, mari kita simpulkan begini anak-anakku sekalian. Jadi kalau dikatakan ilmu sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia yang benar-benar terjadi di masa lampau ya. Jadi kata kuncinya jangan lupa itu di masa lampau, kemudian juga benar-benar terjadi. Jadi harus dapat dibuktikan begitu anakku sekalian ya. Nah, kita lanjut. Berikutnya kita membahas tentang ciri sejarah. Nah, sejarah ini
memiliki 3 ciri. Yang pertama unik, abadi, dan penting. Nah, apa saja perbedaannya ini? Mari kita bahas. Ciri sejarah yang pertama unik, itu artinya adalah bahwa sejarah itu terjadi sekali saja. Tidak pernah sebuah peristiwa itu hanya terjadi sekali saja ya nak ya. Nah, contoh saya ambil ya. Contoh, Perang Dunia. Nah, kan gitu ya, Perang Dunia. Perang Dunia pertama itu terjadi tahun 1914 sampai tahun 1918. Nah, kemudian terjadi lagi Perang Dunia. Nah, namanya itu jadi berbeda. Namanya adalah Perang Dunia Kedua begitu ya, yang terjadi tahun 1939 sampai dengan 1945. Artinya, walaupun ruang atau cakupan daripada peristiwa itu berulang, tetapi waktunya itu sudah pasti berbeda, tidak ada yang sama ya. Kenapa? Karena kita manusia ini adalah berjalan seiring dengan jalannya waktu ya. Tak satu pun kita bisa memutar waktu itu. Itulah uniknya sejarah itu begitu. Kemudian kita lanjut ciri yang kedua yaitu abadi ya. Nah, apa maksudnya sejarah abadi? Karena peristiwa itu dikenang sepanjang masa. Itu sebabnya kita belajar sejarah. Kita perlu mengenang sejarah bangsa kita. Kemudian yang terakhir adalah penting. Nah, penting artinya bahwa dari masa lalu, peristiwa-peristiwa masa lalu, manusia sekarang itu bisa belajar ya. Nah, mana yang baik kita kembangkan, mana yang buruk kita tinggalkan. Nah, jadi dari sejarah ini cukup penting ya. Nah, boleh kita katakan bahwa masa lalu, kehidupan masa lalu daripada nenek moyang kita dulu itu menjadi acuan kita di masa sekarang untuk lebih baik di masa yang akan datang. Kira-kira begitu ya. Nah, kita sekarang masuk unsur sejarah. Nah, unsur sejarah tadi saya katakan di konsep materi ada 3 ya. Nah, yang pertama adalah manusia, yang kedua waktu, dan yang ketiga adalah ruang. Nah, apa saja ini kita bahas. Unsur yang pertama manusia. Manusia siapa? Nah, manusia itulah yang disebut sebagai subjek dan juga objek daripada peristiwa. Mengapa? Nah, karena manusia itu adalah pelaku daripada sejarah itu. Ya, kemudian kalau terjadi kajian penelitian yang dikaji juga adalah manusianya begitu ya. Nah, kemudian waktu. Waktu itu ya waktu kapan terjadinya sebuah peristiwa itu ya. Nah, kemudian ruang ini bisa kita artikan sebagai tempat. Tempat apa? Tempat terjadinya sebuah peristiwa. Nah, itulah unsur sejarah. Artinya, ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan ya. Ini selalu berhubungan satu sama yang lain ya. Yang 3 ini tidak dapat dipisahkan, selalu berhubungan. Nah, karena sejarah itu manusia, sebaliknya manusia itu juga sejarah begitu ya. Nah, jadi untuk belajar itu sebabnya untuk belajar sejarah itu sebenarnya mudah, hanya saja kita mau mencari jawaban daripada 5W dan 1H kan gitu ya. Nah, katakan ada sebuah peristiwa, kita tinggal cari jawabannya. Kapan peristiwa itu terjadi? Siapa pelakunya? Di mana terjadi? Bagaimana proses terjadinya atau kronologinya? Apa yang terjadi? Pelajaran apa yang kita dapat dari peristiwa itu? Nah, cukup sudah kita belajar sejarah ya. Nah, kira-kira gitu konsepnya. Kemudian kita lanjut anak-anakku sekalian. Saya ambil dulu contoh di sini bagaimana kita menghubungkan antara ketiga unsur sejarah tadi ya. Nah, tadi ada manusia, waktu, dan ruang. Coba kita ambil sebuah peristiwa, katakan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Nah, jadi kalau kita hubungkan ketiga unsur ini, manusianya, pelakunya siapa? Katakan yang sebagai proklamator pada saat itu, ya tentu anak-anak kami sudah paham, yaitu Insinyur Soekarno. Lalu waktunya bagaimana? Berarti pertanyaannya adalah, kapan proklamasi kemerdekaan kita itu? Nah, itu tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu dia hari Jumat tanggal. Nah, jadi kalau unsur waktu ini kan boleh dikatakan dari abad ya, kemudian turun ke tahun, kemudian juga bisa bulan, bahkan bisa juga dengan jam gitu ya. Nah, misalnya proklamasi kita itu tepat dibacakan pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat begitu. Nah, kita masuk yang unsur yang ketiga, ruang. Ditinjau dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ruangnya berarti tempatnya di mana? Tempat pembacaan proklamasi itu di mana, kira-kira begitu. Jadi itu bisa dijawab. Nah, jawabannya adalah
di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepatnya kediaman daripada Bapak Soekarno. Kira-kira itulah sejarah anakku sekalian ya. Jadi ketiga unsur ini sangat penting. Nah, kalau saya ambil negatifnya misalnya legenda atau mitos sih ya. Kenapa mitos itu tidak bisa kita gunakan, kita katakan sebagai sejarah ya? Nah, karena mitos itu tidak mampu menjawab yang namanya waktu begitu ya. Nah, tidak bisa menjawab. Katakan mitos, legenda Danau Toba contoh kan gitu ya. Nah, kalau ditanya kapan itu terjadi, tidak bisa digaji atau dijawab itu ya. Maka itu dia bisa dikatakan sejarah. Nah, jadi sejarah itu harus bisa menjawab kapan itu terjadi, di mana ruangnya, bagaimana kronologisnya, kira-kira gitu. Itulah sejarah. Baik, mudah-mudahan mengerti. Kita lanjut. Manusia dalam sejarah itu sebagai subjek, tadi sudah saya jelaskan. Nah, kenapa dikatakan subjek? Karena sejarah itu, manusia itu adalah pelaku manusia atau yang melakukan aktivitas ya, yang digaji dalam penelitian adalah perilaku daripada manusia itu sendiri. Kemudian dikatakan sebagai objek karena manusia itulah yang melaksanakan aktivitas. Jadi kajian penelitiannya juga aktivitas daripada manusia. Nah, dapat kita simpulkan anakku sekalian bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari sejarah, dan sebaliknya sejarah tidak dapat dipisahkan dari manusia. Setiap membahas sejarah pasti membahas manusia di dalamnya, begitu. Karena itu adalah subjek dan objeknya. Nah, sekarang bagaimana unsur waktu dalam sejarah itu? Jadi unsur waktu dalam sejarah itu ada 3 ya. Bukan berarti belajar sejarah itu hanya masa lalu, tidak ya. Nah, jadi unsur waktunya itu ada 3. Kalau dalam bahasa Inggris ada past, present, future ya. Nah, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari sini? Artinya begini anakku sekalian, bahwa peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau itu kita jadikan sebagai acuan di masa sekarang untuk lebih baik di masa yang akan datang ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi sangat mudah ya. Saya rasa itu saja topik materi kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami, dan ingatlah, tetap semangat. Kalian adalah generasi emas bangsa ini. Tetap raih prestasimu. Salam dari Syekh Auren.